Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pada kali ini, kami akan mendeskripsikan kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka di lingkungan SMP Negeri 5 Sukadana. Kegiatan in-house training ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Pada hari pertama, materi yang disampaikan berupa Merdeka Belajar, pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, assessment, aplikasi Merdeka Mengajar, dan praktik penggunaan aplikasi Merdeka Mengajar. Pada hari kedua, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, kegiatan dilanjutkan dengan materi praktik penggunaan aplikasi Merdeka Mengajar. Dilanjutkan dengan pengenalan capaian pembelajaran pada tiap mata pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis konten dan kompetensi di capaian pembelajaran. Dan rumusan kalimat TP dan dari hasil analisa CP itu banyak. Kalau lain, kalau IPA itu hanya 2, kontennya itu. Pada hari berikutnya, hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, kegiatan dilanjutkan dengan memperkenalkan komponen inti dan tambahan di modul ajar. Memodifikasi modul ajar yang merupakan kegiatan kolaborasi kelompok. Dimensi dan tema P5, alokasi waktu pelaksanaan P5. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi Project Based Learning yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada guru-guru yang belum mengetahui tentang materi Project Based Learning. Pada hari kelima, hari Senin tanggal 20 Juni 2022, kegiatan dilanjutkan dengan memodifikasi proyek profil penguatan pelajar Pancasila yang merupakan kegiatan kolaborasi kelompok di mana tiap-tiap kelompok dibagi menjadi tema-tema tertentu seperti tema suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raganya, serta kearifan lokal. Kemudian kontennya, yang pertama ada 7 kontennya: pola bilangan, bentuk aljabar, sifat-sifat operasi, komutatif, asosiatif, dan distributif, relasi dan fungsi domain, kodomain, fungsi non-linier dari fungsi linier, persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel, dan sistem persamaan linier 2 variabel. Kompetensinya ada 11. Yang pertama, mengenali, memprediksi, menggeneralisasi, menyatakan, menggunakan, memahami, menyajikan, membedakan, menyelesaikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Itu. Oke, selanjutnya, rumusan kalimat TP dari hasil analisa CP-nya. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. 2. Peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. 3. Peserta didik dapat menggunakan sifat operasi untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekivalen. 4. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi dan menyajikan dalam bentuk diagram panang, tabel, dan tabel. Diagram panang Dengan 13 sama Merdeka di bahasa Inggris ini jauh berbeda. Ya, yang hasil analisis ini. Karena biasanya kalau di bahasa di kurikulum K13 itu ada teks deskriptif, naratif gitu ya. Kalau di sini yang buat saya bingung familiar dan tidak familiarnya. Kemudian ada multi modalnya. Itu yang membuat saya tidak paham. itu berasal dari kata Dan kemudian kompetensinya di sini ada membaca, merespon, mencari, mengevaluasi, dan mengidentifikasi dan melakukan.
Dan rumusan kalimat TP-nya ada, sebenarnya ada 6 karena belum dibuat, jadi 1 sampai 4 aja. Yang pertama, peserta didik dapat membaca teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang dipelajari kosakata yang familiar secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari kosakata yang familiar secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik mencari ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Yang teks ini dapat terbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal atau interaktif. Yang keempat, peserta didik mengevaluasi mencari ide utama dan informasi spesifik dalam berbagai jenis teks. Teks ini dapat terbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal atau interaktif. Yang kompetensi melakukan, yang mengidentifikasi dan melakukan TP-nya, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan teks untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Dan kompetensi yang melakukan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melakukan informasi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Nah, itu adalah hasil analisis kelompok CP dari kelompok kami. Modul ajar ini bernama Local Quotient, penulis modul Raymond Rahmadani MPD dengan tema Local Quotient, di mana komponen yang saya modifikasi di sini ada tema modul. Kenapa tema modul ini saya modifikasi? Karena ketika nanti mau mengajar para siswa lebih dipahami dengan bahasa sehari-hari seperti local food. Ya, kalau local quotient itu nampaknya asing bagi anak-anak. Jadi saya ubah ke local food. Artinya sama. Kemudian model pembelajaran awalnya itu blended learning, saya ubah dengan tatap muka. Kemudian sarana prasarananya laptop, proyektor, dan internet. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, saya menambahkan ice breaking dan menambahkan pertanyaan alternatif. Kemudian materi ajarnya di modul ini materi yang pada umumnya. Jadi saya ubah kepada Spesifik ke? Lebih sesuai spesifik. konteks. Kontekstual lah. Contohnya kan kita kalau aku yang pertama itu tentang itu kan umum. Jadi kita ubah misalnya lempok atau apa. Misalnya itu masuk dari tema kemudian refleksi. Saya ubah karena bukunya tidak ada di sekolah kita. Ya. Kemudian asesmennya belum ada lembar observasi penilaian individu. Nah, ini modul yang telah disederhanakan.
dari kegiatan kita mempunyai prosesnya. Itu ada bagian 1, itu ada pertanyaan romantis, kemudian ada alternatif yang kedua, kemudian ada juga sampai bagian 2 desain kita atau penerapan belajarnya. Kemudian juga asesmen. Ini apa? Ini modulnya ya? Modulnya tadi. Modulnya tadi. Ini LK-nya Kak. Ini modulnya. Asesmennya juga sesuai. Ini ada asesmen yang dimodif. Langsung yang dimodif Kak. Oh, langsung yang dimodif ya Kak? Atau saya yang masuk Kak? Oh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada hari ke-6 ini dengan materi yang akan saya sampaikan. Kegiatan hari ke-6 jatuh pada Selasa tanggal 21 Juni 2022. Kegiatan dimulai dengan memberikan materi komponen-komponen yang ada di dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila, merancang asesmen pada proyek profil penguatan pelajar Pancasila, dilanjutkan dengan penyegaran berupa tes akhir dan penutupan. Walaupun kita nanti pada tahap awal, jadi sekolah ini masuk pada tahap awal, karena kan belum pernah melakukan kegiatan berbasis proyek sebelumnya. Jadi kita kan pada tahap awal semua kan. Pada tahap awal itu kita masih memodifikasi proyek. Tapi tidak ada salahnya kita melihat bagaimana sebuah proyek ini adalah isu yang muncul yang berangkat dari permasalahan yang terjadi di sekolahnya Pak Hendrik. Jadi ada isu perbedaan. Kalau kita sih alhamdulillah tidak ada ya. Kita terkeluarkan suku, agama, ras yang sama ya. Sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi ras dan lain sebagainya. Tapi ini adalah asal muasal kenapa modul proyek itu disusun atau dirancang oleh guru. Oke, bagaimana langkah-langkah modifikasinya? Misal ya, proyek yang dipilih adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kan tema ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana caranya memanajemen konflik atau kesalahpahaman yang terjadi di lingkungan sekolah. Maka dari itu, pilihlah suatu proyek yang temanya itu dekat dengan isu aktual yang terjadi di sekolah kita. Nah, apa yang dilakukan Pak Hendrik dalam memodifikasi? Pertama, ia menganalisis kesiapan sekolah dulu. Pertama, dilakukanlah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini sudah pernah dijelaskan ya sebelumnya ya, yaitu asesmen awal yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan, baik itu kesiapan peserta didik maupun kesiapan sekolah maupun kesiapan sarana prasarana yang ada di sekolah. Untuk apa? Untuk menyusun strategi berikutnya. Di sini asesmen diagnostik itu memilih tema dan topik untuk proyek dengan melihat keadaan budaya setempat dan karakteristik murid. Maka untuk fase ini kita akan mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Pada panduan pengembangan tema ini berfokus pada mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik dan perdebatan. Jadi salah satu topik spesifik yang bisa diangkat dalam proyek adalah penanganan konflik. Selain dekat dengan keseharian dan budaya, melalui topik ini, siswa bisa mengasah keterampilan pengelolaan emosi dan memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan. Jadi disinilah asesmen diagnostik ini dilakukan. Kemudian langkah
dimensi dan elemen atau sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang bisa dicapai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bermoralis. Jadi setelah kita tadi pertama melakukan asesmen diagnostik, melihat kesiapan siswa, terus menentukan tema atau topik apa yang kita pilih, kita lakukan memilih dimensi profil pelajar Pancasila mana yang sesuai dengan proyek ini. Kemudian langkah ketiga, merencanakan jenis teknik, instrumen, dan asesmennya. Nah, ini yang paling penting. Di sini, teknik Setelah memberikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan kolaborasi tim proyek dengan memilih tema-tema yang telah tersedia. Adapun tema-tema tersebut adalah tema kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, serta suara demokrasi.
Pada langkah-langkah modifikasi yang dilakukan tim-tim proyek, mereka melakukan modifikasi pada hal-hal seperti menganalisis kesiapan sekolah, yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik, memilih tema dan topik untuk proyek dengan melihat keadaan budaya setempat dan karakteristik murid. Kemudian langkah kedua, menentukan dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Dimensi elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila yang bisa dicapai, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global dan bernalar kritis. Langkah ketiga, merencanakan jenis teknik dan instrumen asesmen. Hal-hal yang ini adalah langkah-langkah modifikasi yang bisa dilakukan oleh tim proyek terhadap proyek profil pelajar Pancasila yang sudah tersedia. Untuk yang kemarin itu dimensi yang di modul asli tidak kami mudik, karena setelah diteliti itu juga rasanya sudah pas, sudah cukup, tidak perlu tambah dan tidak perlu dikurangi. Mungkin dimensinya ada 4, ada 3 maksudnya. Beragam hoyong, kebinekaan global, kemudian bernalar di sini elemennya dalam satu elemen ini belum jadi ada 3 ya, karena ya karena apa kejar-kejaran dengan kelompok sebelah udah selesai ya. Ketika melakukan presentasi ke depan, tim juga mempresentasikan bagaimana cara menutup proyek. Yang ada 2 strategi yang dapat dilakukan guru sebagai penutup proyek. Yang pertama, merancang perayaan belajar, dan yang kedua, melakukan refleksi tindak lanjut. Melalui kegiatan memodifikasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tim juga mendiskusikan mengenai perayaan hasil belajar proyek. Apakah melakukan presentasi dan diskusi kelompok kelas, ataukah mengundang sekolah lain atau pakar atau narasumber ahli untuk hadir dan memberi apresiasi pada hasil karya murid-murid, ataukah dengan melakukan rembuk kelas, yang mana guru dapat memberikan apresiasi kepada seluruh murid dan mengajak murid membuat daftar hal-hal yang mereka banggakan, atau dengan melibatkan masyarakat melalui peliputan media atau siaran langsung hingga pameran karya di gedung atau sarana umum, atau memberikan penghargaan kepada setiap murid yang mengakui keunikan mereka atau pencapaian selama melakukan proyek, dan yang terakhir membuat rekaman atau arsip atau berupa scrapbook atau poster berisi rencana proyek dan membangun situs web yang sekaligus berfungsi sebagai galeri contoh pembelajaran berbasis proyek.
Kegiatan diakhiri dengan penutupan yang dihadiri oleh pengawas pembina SMP Negeri 5 Sukadana yang turut datang untuk memeriahkan in-house training sekaligus menutup kegiatan pada hari itu dengan semangat motivasi serta kata-kata yang menguatkan agar kami selalu bekerja dan selalu siap berkarya dalam